Shalom semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Trisha Filameto, untuk mempresentasikan tugas proyek terintegrasi kami dari kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke presentasinya. Jadi, judul yang kami ambil pada tugas proyek terintegrasi kali ini adalah pengiriman sapi kurban dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ke wilayah DKI Jakarta. Eh, Mengapa kami mengambil topik ini? Dikarenakan adanya permintaan pengiriman sapi kurban menjelang Hari Raya Idul Adha yang dikirim khusus ke wilayah DKI Jakarta dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih dari Kupang, dari NTT? Ya karena kita semua tahulah, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu sentra produksi sapi terbesar di Indonesia. Nah, dengan kondisi tersebut sangat dibutuhkan sarana transportasi yang memadai, fasilitas yang memadai. Tujuannya pada saat pengangkutan atau pengiriman sapi-sapi tersebut tidak mengalami stres. Sehingga karena kalau sapi mengalami stres itu sangat berpengaruh pada produksi dagingnya. Skenarionya yang pertama adalah pengangkutan sapi-sapi tersebut dimulai dari tempat karantina hewan di Dinas Pertanian Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan truk, diangkut menggunakan truk menuju Pelabuhan Tenau. Setelah itu dibongkar muat di Pelabuhan Tenau, terus perjalanan dilanjutkan ke pelabuhan tujuan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, sapi-sapi tersebut dibongkar muat, terus dibawa dan didistribusikan ke rumah pemotongan hewan di daerah Cakung, yaitu Pode Dharma Jaya. Berikutnya adalah info deskripsi sapi yang akan diangkut seperti ini. Jumlah pemesanan 11.000 ekor, sekali angkut 500 ekor, satu kapal 500 ekor, berat satu ekor 300 kg minimalnya tergantung jenis sapi. Jadi berat keseluruhan adalah 165 ton. Ini adalah untuk truknya, jenis moda truknya itulah truk engkel fuso. Bisa dilihat panjang truk, lebar truknya seperti ini. Berikutnya adalah info kapal. Bisa dilihat klasifikasinya seperti ini dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kapal ternak. Berikutnya adalah rute dan alternatif rute. Jadi rute yang pertama dari tempat karantina hewan di Dinas Pertanian Kota Kupang ke Pelabuhan Tenau. Rute pertama adalah dari Jalan Veteran, Jalan Timur Raya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Empraja Nomosin ke Jalan Empraja Alak, sampainya di Jalan Dermaga Tenau. Bisa dilihat alternatif jalan yang pertama seperti ini, alternatif jalan yang kedua bisa dilihat. Berikutnya adalah rute untuk rute laut Pelabuhan Tenau ke Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Cirebon, dan Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu sebagai pelabuhan tujuan. Lalu pengangkutan sapi-sapi tersebut dari Pelabuhan Tanjung Priok ke rumah pemotongan hewan. Rute pertamanya adalah Jalan Penaitan, Jalan Padamarang, Jalan Raya Pelabuhan, Jalan Raya Pantura, dan Jalan Raya Pengilingan. Bisa dilihat alternatif 1 dan alternatif 2. Alternatif 1 dan alternatif 2 ini jalannya melalui tol. Nah, sekarang kita ke perhitungan biaya operasi kendaraan. Bisa dilihat perhitungan BOK-nya seperti ini. Ini adalah total biaya untuk pengangkutan sapi dari tempat karantina hewan ke pelabuhan asal. Bisa dilihat ada sewa truk, gaji supir, biaya bahan bakar. Jadi total pengangkutan
total biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan dari tempat karantina hewan ke pelabuhan asal adalah 970.000. Sedangkan dari pelabuhan tujuan ke rumah pemotongan hewan Cakung, total biaya yang dikeluarkan adalah 820.000. Berikutnya adalah biaya operasi selama perjalanan di laut. Yang pertama itu adalah biaya bahan bakar dan pelumas. Total biaya yang dikeluarkan adalah 547.892.000 dan seterusnya. Berikutnya adalah biaya pelabuhan. Biaya pelabuhan adalah total biaya untuk biaya pelabuhan adalah 9.270.000 per perjalanan. Bisa dilihat biaya pelabuhan ada biaya labuh, biaya tambut, biaya rambu, dan biaya pandu. Berikutnya adalah perhitungan biaya bongkar muat. Jadi total biaya bongkar muat adalah 50 juta. Berikutnya adalah perhitungan gaji ABK. Gaji ABK ada gaji ABK, tunjangan ABK, dan kesejahteraan ABK, hari kerja 12 hari, total ABK 20 orang, pendapatannya dihitung per hari. Jadi total gaji ABK itu adalah 77.280.000 per perjalanan. Berikutnya adalah perhitungan gaji untuk non-ABK. Yang termasuk non-ABK itu adalah gaji dokter hewan dan gaji perawat ternak, hari kerja 6 hari. Total ABK-nya 2 orang dan 10 orang, pendapatannya dihitung per hari, bisa dilihat. Dan total gaji untuk non-ABK adalah 10.200.000 per perjalanan. Berikutnya adalah kebutuhan air tawar, karena air tawar sangat dibutuhkan karena jalannya di laut. Air tawar ABK, perawat ternak, dan menteri untuk 12 hari itu jumlah 35 orang adalah 23 liter, harga satuan liter adalah 9.660. Berikutnya adalah perhitungan biaya perawatan kapal, bisa dilihat sendiri ukuran kapalnya. Jadi total biaya perawatan kapal adalah 13.625 per perjalanan. Biaya lain-lainnya seperti obat-obat ternak dan fumigasi, total biaya lain-lainnya adalah 5 juta per perjalanan. Berikutnya adalah perhitungan biaya asuransi. Total biaya asuransi per satu perjalanan adalah 60.416.066 rupiah. Berikutnya adalah perhitungan biaya perjalanan. Ada biaya pelumas 9.300.000, biaya gaji, biaya asuransi, biaya kapal, bisa dilihat sendiri totalnya, biaya pemasaran, biaya air tawar, biaya kebutuhan makan untuk para petugasnya, biaya lain-lain. Jadi total biaya operasi selama perjalanan di laut itu adalah 234.364.666 rupiah. Biaya overheadnya 7.030.940 rupiah. Berikutnya adalah perhitungan biaya penanganan kargo. Biaya penanganan kargo, biaya bongkar muatnya sama seperti tadi adalah 50 juta per kapal. Berikutnya adalah perhitungan biaya modal. Harga kapal 58 juta, masa penyusutan 25 tahun. Rumusnya harga kapal dibagi masa penyusutan. Jadi 58 miliar dibagi 25 sama dengan 2.320.000.000 rupiah. Berikutnya adalah perhitungan cost. Total cost. Capital cost-nya 96 juta, biaya perjalanannya 440.529.22 rupiah. Total biaya operasinya 234.366.666 rupiah. Biaya penanganan kargo 40 juta, biaya overhead 7 juta lebih. Jadi total cost-nya adalah 818.591.294.000 rupiah. Ini adalah perhitungan total cost sampai ke tempat tujuan.
yaitu rumah pemotongan hewan. Biaya truk dari tempat karantina hewan ke pelabuhan asal 970.000, biaya kapal dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan 818.591.294 rupiah. Biaya truk dari pelabuhan tujuan ke tempat karantina hewan, ke tempat pemotongan hewan, rumah pemotongan hewan 820.605.000 rupiah. Jadi total keseluruhannya dari tempat karantina hewan sampai di rumah pemotongan hewan adalah 820.382.504 rupiah. Berikutnya adalah penjadwalan. Penjadwalan dapat dilihat di sini. Tanggal keberangkatan, waktu keberangkatan yaitu bulan Mei, tanggal keberangkatan, waktu keberangkatan, jamnya, jadwal tibanya hari apa, tanggal tibanya hari apa, waktu tiba dan waktu berlabuh. Untuk lebih jelasnya di sini simulasi waktu perjalanan dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Waktu berlayar Kupang Jakarta 116 jam, waktu muat barang Kupang Jakarta 10 jam, waktu tunggu 1 jam Kupang Jakarta, approaching time Kupang Jakarta 2 jam, waktu not operating time 1 jam, idle time Kupang Jakarta 1 jam, waktu di laut 232 jam, port time Kupang dan Jakarta 15 jam, pembersihan kotoran sapi di pelabuhan Cirebon 24 jam, waktu pelayaran dan pelabuhan adalah 286 jam, 1 kali round trip adalah 12 hari. Berikutnya adalah metode yang digunakan. Karena metode kami memilih memilih satu tujuan, maka metode yang kami gunakan adalah metode G-Struct. Seperti ini. Seperti ini. Ini untuk alternatif pertama, skenario pertama. Untuk rute pertama, dari Jalan Veteran ke Jalan Timur Raya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, seperti ini. Jarak hingga ke Jalan Dermaga Tenau, jaraknya 13 km, waktu tempuh 50 menit, biaya yang dikeluarkan adalah 23 juta. Mengapa ini kami mengatakan potensi pungli tidak ada? Karena ini pengirimannya dilakukan oleh orang dinas peternakan. Jadi potensi pungli itu sedikit. Dari informasi yang kami dapatkan, total biaya untuk dari tempat karantina hewan di Dinas Peternakan Kota Kupang ke Pelabuhan Tenau adalah 23.294.520 rupiah. Begitupun dari Pelabuhan Tenau hingga ke Pelabuhan Tanjung Priok, jarak 2.744 mil, waktu tempuh 116 jam, biaya 818.591.294.000. Total biaya bisa dilihat sendiri. Begitupun rute darat yang ada di Jakarta dari Jalan Panaitan hingga ke Jalan Pengilingan, jarak 18 km, waktu tempuh 17 menit, biaya 19.694.520 rupiah. Jadi total untuk alternatif rute pertama adalah 861.580.334.000 rupiah. Ini adalah alternatif yang kedua, skenario yang kedua, rute yang kedua. Bisa dilihat sendiri rutenya seperti ini. Rute lautnya dan rute daratnya untuk wilayah di Jakarta, jaraknya 11 km, waktu tempuh 35 menit, biaya 23 juta sama seperti tadi. Ini karena melalui tol, maka dikenakan biaya tol. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk alternatif rute kedua ini adalah 861.611.834.000 rupiah. Waktu tempuhnya 117 jam 30 menit. 30 menit. Berikutnya adalah skenario ketiga untuk rute ketiga. Bisa dilihat rutenya seperti ini, mengonsidi hingga ke Jalan Dermaga Tenau, rute lautnya seperti ini.
dan rute daratnya. Ada jaraknya, ada waktu tempuhnya, ada biaya yang dikeluarkan, hampir sama, biaya tol karena melewati tol 31.500. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk, rute